Umum Kabupaten Belu menerima logistik untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Belu periode 2024-2029. Berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mulai menerima logistik untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Belu periode 2024-2029. Penanggung jawab logistik KPU Belu, Rovinus Poli, menyebut logistik yang telah diterima oleh KPU Belu diantaranya segel sebanyak 18.736 lembar, kabel tiles sebanyak 4.499, tinta sebanyak 748 botol, dan bilik suara sebanyak 1.496 set. Yang sudah tiba itu pertama kabel tiles, kedua segel, ketiga tinta, keempat bilik, kelima kotak. Kalau kabel tiles itu tanggal 24 September. Yang lain segel itu sudah tanggal 27. Kotak suara yang tadi pagi. Kalau yang pengadaan pertama itu sudah semua. Yang belum itu sampul, formulir, plano, model formulir salinan itu belum. Kalau yang lain belum. KPU Belu masih menunggu kedatangan surat suara dan sampul surat suara. Semua logistik diperkirakan akan masuk lengkap pada minggu terakhir bulan Oktober 2024. Dengan proses pendistribusian yang lancar, KPU Belu semakin siap untuk menyelenggarakan pilkada yang akan berlangsung secara serentak 27 November mendatang. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pengamat politik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unika Widya Mandira Kupang, Eusabius Separera Niron, menilai bahwa masyarakat Belu mengambil peran dalam mencegah penyelenggaraan oleh peserta dan penyelenggara pilkada. Berikut informasinya. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Belu mengundang pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Unika Widya Mandira Kupang, Eusabius Separera Niron, untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait pelanggaran yang bisa saja terjadi di pemilihan kepala daerah. Sosialisasi ini digelar di Gedung Wanita Betelelenok Atambua pada Sabtu 5 Oktober 2024. Dalam materi yang dibawakan, Eusabius Separera Niron menilai publik perlu mengambil peran dalam mencegah, mengawasi, dan mengawal proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. Menurutnya, dengan menggunakan media sosial dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kegiatan ini terjadi karena memang salah satu tahapan krusial di dalam pilkada serentak ini adalah tahapan kampanye. Nah, potensi-potensi pelanggaran di dalam tahapan kampanye itu seperti saya sebutkan tadi, hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Yang kedua, netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, netralitas TNI, Polri, kepala desa, aparat desa, dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk dijaga dan penting untuk dicegah. Nah, terkait dengan ada semacam temuan atau laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, bagi saya harus ditindak secara cepat supaya akan ada efek jera bagi pasangan calon, tim kampanye. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Belu juga telah menemukan beberapa laporan terkait pelanggaran yang terjadi di lingkup peserta Pilkada 2024. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat
dan Humas Bawaslu Belu, Christopher Fernandes menyebut salah satu temuan, yaitu adanya kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon tertentu untuk menyerang paslon lain dengan menggunakan kampanye gelap atau black campaign. Dalam pengawasan kami itu sudah ada pelanggaran yang kami temukan, di antaranya itu ada yang pertama itu materi kampanye yang disampaikan ada unsur yang memuat black campaign, dan itu sudah ada teguran langsung dari jajaran kami di tingkat kecamatan. Yang kedua itu ada tim kampanye yang berorasi, namun namanya itu belum terdaftar sebagai tim kampanye yang didaftarkan di KPU. Yang terakhir itu adalah tim kampanye anggota DPR baik kabupaten maupun provinsi yang berkampanye tetapi belum mengantongi surat izin cuti dari lembaga yang berwenang. Krista juga menjelaskan terdapat norma dan aturan hukum dalam menangani aturan kampanye pada pilkada. Seperti dalam pilkada baik memberi ataupun penerima uang juga dapat dikenakan sanksi. Selain itu, bentuk kepedulian masyarakat terhadap pilkada serentak 2024 ini juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, dengan mengingatkan kontestan pilkada untuk tidak memasang alat peraga kampanye di pohon-pohon. Dari Belu, tim liputan atau Buat TV melaporkan. Menjelang pemilihan kepala daerah yang digelar pada 27 November 2024, Akademisi Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana soroti penerapan politik uang berkedok adat. Berikut informasinya untuk Anda. Yefta sahabat akademisi asal program studi ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang menyoroti persoalan maraknya oknum yang memanfaatkan ritual adat khas suku penghuni Pulau Timur, yakni Okomama, yang berpotensi dijadikan sarana politik uang lewat jalur komunikasi politik menjelang kontestasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Yefta menekankan bahwa potensi politik yang dapat terjadi melalui Okomama begitu besar, lantaran hantaran pada Okomama minimal harus terdapat seekor ayam, sopi atau minuman tradisional khas Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah uang yang tidak diatur nominalnya. Juga oknum-oknum yang memanfaatkan Okomama dalam hal ini menggunakan pendekatan budaya untuk mendapatkan simpati atau suara dari masyarakat. Nah, seringnya itu kan pendekatan itu pada tokoh-tokoh adat, masyarakat yang dianggap sebagai kunci atau bisa dikategorikan sebagai elit lokal. Mereka yang mempunyai kekuatan kemudian bisa memobilisasi massa. Alberta Bivel, salah satu warga Kota Kupang, menyampaikan dirinya sendiri trauma dengan politik uang, lantaran oknum yang menggunakan politik uang cenderung mengintimidasi targetnya. Saya tidak mau karena nanti ada janji-janji yang kita tidak bisa tepati. Habis itu kalau kita tidak bisa tepati, pasti ada ancaman-ancaman yang timbul dari mereka. Pemilihan kepala daerah sebagai sarana memilih nahkoda kepemimpinan daerah ke depan sudah seharusnya terhindar dari segala bentuk kecurangan, seperti politik uang, agar terpilihnya pemimpin yang berkompeten. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. SMA Surya Atambua menjadi sekolah favorit dengan segudang prestasi. Kami akan kembali usai jeda.